Sekarang kita lihat ya penyebab-penyebab pada mengenal hari yang bertambah dan hari yang berkurang ada 3. Jadi kalau kita tidak hitung dan tidak bermuhasabah kepada diri kita, maka kita tidak akan sadar. Kita mengira kita masih muda. Kita mengira kita masih kuat. Makanya perlu kita bercermin diri. Kita lihat wajah kita. Dibanding-banding foto kita yang umur sekian dengan sekian-sekian sampai sekarang. Ya tua saya. Beda sekali. Dilihat pula anak-anak kita ke belakang. Udah banyak anak saya. Sudah gadis-gadis pula anak-anak. Sudah bujang-bujang pula anak-anak. Dilihat pula kulit kita. Dulu kuat. Sekarang sudah mulai kendor. Ya enggak? Dilihat pula gigi udah ada yang ompong. Dilihat pula rambut udah ada yang putih. Ya enggak? Menandakan umur kita sudah semakin hari semakin berkurang. Nah, bila mana kita sadar bahwa umur kita bertambah, menandakan jatah hidup kita berkurang. Jatah hidup kita berkurang. Nggak lama lagi kita mati. Mungkin 5 tahun lagi. Ada orang yang kurang 60 udah mati. Ada yang lebih 60 baru mati. Tapi Nabi Muhammad telah memberikan penjelasan bahwa umur umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun. Segitu biasanya. Nabi mengatakan begitu ya. Jadi kita itu mentargetkan apa yang disampaikan Nabi. Bahwa memang kenyataan begitu. Kebanyakan orang mati antara umur 60 sampai umur. Berarti kalau umur 50 sekarang 10 tahun lagi. 10 tahun lagi bisakah kita menutupi dosa kita yang 50 tahun sebelumnya dengan waktu yang tinggal sebanyak 10 tahun? Inilah yang membuat kita malu mengatakan kita taat. Malu kita mengatakan kita sudah berbuat baik. Malu kita mengatakan kita sudah orang yang elok. Apa yang menyebabkan kita bisa bermuhasabah kepada diri? Yang pertama, mendengarkan ilmu atau hadir di majelis ilmu. Kalau kita tidak hadir di majelis ilmu, kita tidak akan ada yang mengingatkan kita. Kalau kita mengingatkan orang, mudah. Tapi nikmatnya mendengarkan peringatan dari orang, itu luar biasa. Ya, kebenaran yang sama kita sampaikan dengan kebenaran yang disampaikan oleh orang kepada kita, itu masuknya kepada hati kita berbeda dia. Ya dah. Makanya kuncinya agar kita selalu mau bermuhasabah itu adalah kita selalu hadir ke majelis. Tidak boleh libur kita. Ya Ustaz ya. Sesulit-sulit hari, sesempit-sempit waktu. Yang kedua, kita memelihara kehormatan kewajiban waktu agar kita dapat melakukan dengan sebaik-baiknya seperti salat, tepat waktu dan lain-lainnya. Yang menyebabkan kita mau mengenal diri kita, mau bermuhasabah itu bila mana kita mau memelihara, menghormati waktu. Kalau kita tidak mau menghargai waktu, kalau kita tidak mau untuk menghormati waktu, maka kita setiap hari tidak akan pernah kepikir itu. Ya. Dalam satu hari, satu malam. Coba kita hitung. 24 jam. Yang beribadah cuma 22 jam kemana aja? Nah, lihat TikTok berapa jam? Facebook berapa jam? Keluyuran berapa jam? Ngobrol-ngobrol aja tak jelas berapa jam? Berapa jam? Tidur aja berapa jam? Tidak ada nilainya. Ini yang tidak kita menghargai waktu. Ada waktu sedikit saja. Makanya Nabi pernah mengatakan, sebagai obat bagi kita agar kita itu teduh hatinya. Ya, agar teduh hatinya. Maka amalan zahir yang wajib kita lakukan yaitu qiraatul Quran. Ana al-laili wa atrafan nahar. Bacalah Quran pagi dan bacalah Al-Quran petang. Qiraatul Quran ana al-laili wa atrafan. Ba'da salat subuh baca Quran. Ba'da salat asar menjelang maghrib baca
Apa tuh? Baca Al-Quran menjelang malam. Kalau nggak bisa, bolehlah ba'da maghrib. Ya, ini diamalkan ini. Baca Quran, itu amalan kita. Jadi orang ngaji tarikat itu sebagai rukun tarikat. Di antara syarat-syarat orang bertarikat itu, mau membaca Al-Quran secara rutin. Hatta satu ayat atau dua ayat ya. Satu baris atau dua baris, tapi rutin terus. Nah, kita amalkan dulu 1 kali sehari. Melatih diri ini tidak bisa dipaksakan. Nih lagi semangat nih, lagi jos. Ya, baca Quran pagi setengah jam. Ba'da maghrib setengah jam. Tapi bertahan seminggu doang. Gitu kan? Nggak perlu begitu. Latih diri pelan-pelan. Karena manusia ini berat merubah tabiatnya. Ya, berat sekali merubah tabiat. Baca Quran pokoknya tidak ada komentar, tidak ada cerita. Ba'da salat subuh, saya baca Quran 15 menit. Usahakan. Belum kuat 15 menit. Karena gangguan Facebook. Gangguan WA. Gangguan TikTok. Gangguan media sosial. Gangguan anak. Gangguan kerja. 5 menit. Tapi tetap dikerjakan. Pokoknya ba'da salat subuh 5 menit baca Quran. Itu syarat. Makanya hatinya bisa bercahaya. Ya, nah itu. Karena kita menghormati waktu. Udah. Kalau ditanya sama orang, kamu umat Islam ya? Iya. Pedomannya apa? Ya Al-Quran. Ada kamu baca? Ada. Kapan kamu baca? Sejak pagi saya baca. Berapa kamu? 5 menit. Setahun tamat juga tuh. 2 tahun, 2 tamat juga. Tapi kalau kita tidak awali, maka sampai kapanpun tak akan pernah kita baca Quran. Karena kita tidak menghargai waktu. Nah, itu ya. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang salik. Jangan berteman dengan orang-orang yang fasik. Berteman dengan orang-orang yang soleh. Bukan berteman dengan orang-orang yang toleh. Salik, orang yang mau berjalan menuju Allah, itu salik namanya. Ya, orang yang suluk seperti kita ini lagi suluk semuanya. Ya. Suluk di mana? Suluk dalam keramaian. Bukan dalam kesepian. Jadi kalau suluk itu kalau sepi, masuk kita ke kelambu suluk, kita zikir aja. Ambil tasbih 40 hari, 40 malam zikir aja. Nah, itu suluk dalam tempat yang sepi namanya. Kalau suluk tempat yang ramai enggak. Boleh kita menahan hati walaupun kita berada di kebanyakan anak manusia. Tapi hati kita selalu jaga dengan Allah. Nah, kita berteman dengan orang-orang soleh. Bukan dengan orang-orang yang toleh. Toleh itu apa? Orang yang caliah kalau bahasa awalnya. Caliah itu apa tuh? Yang banyak akal. Nah, inilah kunci bagi seseorang untuk agar hidup hati. Kunci pertamanya agar hidup hati itu, jangan tinggalkan majelis ilmu. Kunci keduanya, hormati waktu. Jaga waktu. Kunci yang ketiganya, berteman dengan orang baik aja. Jangan mau berteman dengan orang yang akan membawa akhlak kita jadi jelek. Kalau berteman dengan orang yang tidak pernah memikirkan hidup akan mati, hancur kita, Pak. Ngomong dengan dia tidak ada kecuali duit, duit, dan duit, serta duit, kemudian duit, dan sesudah itu duit, terus dan duit, duit, ke duit. Kekayaan-kekayaan dunia aja. Padahal setelah dia mati, yang beruntung dia atau anaknya? Anaknya mendoakannya enggak? Enggak pernah, karena anaknya enggak pernah diajaknya ngaji. Kan ini jadi persoalan hari ini nih. Ya enggak? Betapa banyak orang mempunyai harta yang melimpah, tapi anak yang durhaka. Tapi ada orang mempunyai harta sederhana saja, tetapi anaknya menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena dia bawa anaknya. Nah, makanya kita wajib pandai memelihara waktu dan berteman dengan orang-orang yang salik, yang arif. Kalau kita berteman dengan orang yang bermarifat, kita akan bermarifat. Nah, begitu keterangan dari kitab Manazil As-Sairin. Nah, setelah yaqzah batin kita ini, baru kita masuk kepada tahap yang kedua. Kad yaqzah dia, bangun. Ini pelajaran kita yang pertama nih ya.
Nah, maka baru kita bertaubat. Hanyalah orang yang hatinya terbangun yang mau untuk bertaubat kepada Allah. Kalau hatinya tak terbangun, dia tidak akan pernah bertaubat kepada Allah. Ya, saya nyesal dah. Ya. Kalau kita hadir ke majelis ilmu, walaupun hati kita mendengarkan omongan guru separuh-separuh, benar lah enggak nih guru atau benar apa tidak. Turu-turu. Ya Ustaz ya. Nih, kayaknya dia ngomong aja nih Ustaz ini. Dia mengerjakan dosa juga nih gitu. Hati kita ngomong begitu. Bukan bapak-bapak aja, saya juga gitu. Hati kita itu selalu membangkang. Kalau kebaikan disampaikan orang, maka kerja kita itu nolak. Jarang kita yang hatinya lembut mau nerima. Kalaupun dia nerima, dia bisa-bisakan. Ini nggak benar nih omongannya. Ini nggak betul nih. Sibuk menilai-nilai. Itulah sifat dan watak karakter manusia. Khuliqal insana jahula. Diciptakan manusia itu dalam keadaan jahil, diciptakan manusia itu dalam keadaan zalim. Zalim kepada dirinya. Ngapain kita nilai-nilai orang? Ya dah. Unzur ila qal wala tanzur ila man qal. Pandanglah apa isi buah kata, jangan pandang orang yang mengatakan. Kan begitu. Kalau kita pandang orang yang mengatakan, ndak ada orang yang terbebas dari dosa. Ya kan? Dicari-cari orang yang tak berdosa di dunia ini. Kemana kita cari bang? Ada ndak di Singapura orang yang tak berdosa? Banyak orang berdosa daripada orang tak berdosa, saya kira. Ya, sama juga di Indonesia. Ya dah. Mana banyak orang dalam masjid dengan luar masjid? Banyak orang luar masjid, makanya banyak yang berdosa. Jadi kita tidak bisa melihat orang. Kita melihat apa yang ia sampaikan. Makanya kegalauan hati kita kepada orang yang menyampaikan kebenaran, tak usah. Ini betul-betul di stop. Nah, setelah terbangun kalbu kita, maka kita baru bertaubat. Mampu dan bisa bertaubat kepada Allah. Maka pembahasan yang kedua, taubat.